Wis, jumpa lagi di podcast Pah Kekem episode ke-7. Kali ini gue pengen ngebahas tentang jangan pernah mengatakan kau salah. Jangan pernah ngatain orang lain salah. Itu ya podcast kita kali ini yang akan kita bahas. Emang gak boleh ngatain orang lain salah? Bukan gak boleh, tetapi efeknya itu yang membuat orang lain terkadang bukan malah memperbaiki, tetapi makin ruwet masalahnya. Jadi di dalam hidup kita itu kita memiliki banyak aktivitas. Mulai terkadang dari organisasi, ngampus mungkin, atau kerja di perusahaan, komunitas, bahkan di keluarga aja kita gak boleh saling menyalahkan. Yang pengen gue bahas pada podcast kita kali ini, terkadang solusi terbaik, keputusan terbijak, dan ide yang paling cemerlang nyaris selalu berada di luar apa yang dibawa masing-masing pihak ke dalam sebuah situasi. Akan tetapi mudah bagi kita untuk menyatakan orang lain salah, seringkali sebelum kita meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sedang dikatakannya. Jadi terkadang kita udah ngejudge orang lain sebelum kita dengar apa sih yang dirasain sama orang tuh, bagaimana keadaannya. Terkadang kita belum dengerin apa yang dia bilang, penjelasan dari dia, kenapa ini bisa terjadi, kita udah menyalahkan dia. Yang harus kita pikirkan, kita itu manusia. Semua itu ada sebab akibat. Di saat Anda menyalahkan orang lain, di situ Anda mulai belajar untuk menghakimi. Karena sebetulnya dalam sebuah masalah itu bukan satu sosok yang salah. Ada sebab akibat yang menjadikan sebuah masalah itu bukan dari kesalahan, tetapi ada step by stepnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, kita harus mendengarkan apa alasannya, bagaimana keadaannya. Di saat kita menyalahkan seseorang di dalam satu keadaan, dalam suatu masalah, disitulah yang membuat masalah itu semakin besar. Walaupun terkadang kita percaya bahwa pihak lain itu salah, hanya ada satu cara untuk menjamin akhir yang tidak diinginkan untuk sebuah interaksi dan seluruh kesempatan untuk memiliki koneksi atau kolaborasi yang bermakna. Dan cara tersebut adalah dengan berkata kepada orang lain bahwa dia salah. Profesor Harvard Business School, mereka yang melupakan masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Jadi kalau lu ngelupain masa lalu, lu akan dikutuk untuk mengulang kesalahan masa lalu itu. Dan mereka yang menarik pelajaran yang salah dari masa lalu bisa jadi bersama-sama bernasib malang. Jadi kalau misalnya lu melupakan masa lalu, lu itu akan mengulanginya. Mereka yang menarik pelajaran yang salah dari masa lalu itu juga bisa bernasib yang malang. Jadi bagaimana? Poinnya itu adalah kita coba mendengarkan dan coba mempelajari dari apa sebab dan kejadian yang terjadi. Manusia punya sifat yang tidak ingin disalahkan. Seluruh manusia mungkin ya, gak pengen dirinya itu disalahin. Dia gak pengen menjadi sebuah objek dari sebuah kesalahan. Jadi subjek dari sebuah kesalahan. Negara kita aja yang misalnya banyak masalah, misalnya gak mau seorang presiden sebagai dirinya sebagai presiden dijadikan kambing hitam. Gara-gara dia gini, gak ada orang yang mau dikambing hitamkan dalam sebuah permasalahan. Kalau lu juga yang dengerin podcast ini dan lu disalahin sama orang lain, dan orang lain nggak mau dengar apa alasan kenapa masalah itu bisa terjadi, pasti lu nggak pengen lu menjadi sebab akibat dari sebuah permasalahan.
itu adalah sifat alami manusia, tidak mau disalahkan. Yang harus kita pelajari adalah dari sebuah relationship. Pertama, yang aku pelajari dari buku Dale Carnegie yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Di balik keyakinan bahwa orang lain itu salah, terdapat sebuah pengakuan yang tidak terucapkan bahwa kita tidak ingin ditolak. Jadi terkadang di saat kita menyalahkan orang lain, ada sebuah pengakuan yang gak terucapkan bahwa lu gak mau argumen atau apa yang udah lo bilang itu ditolak. Jadi untuk mempertahankan kebenaran lo, mengkambing hitamkan orang lain. Terkadang di saat orang lain menyalahkan, dia menyimpan sesuatu. Dia juga tidak ingin disalahkan. Itu yang jadi permasalahannya. Saat lo nyalahin orang lain, ada something di diri lo yang lo juga gak mau salah. Jadi lo mengkambing hitamkan orang lain. Dunia ini indah, tetapi setiap hari itu kita beraktivitas dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang. Yang harus kita lakukan di dalam hidup ini adalah untuk mencoba menerima semua perbedaan itu. Mahatma Gandhi pernah bilang kayak gini, pertemanan yang sejati harus menjunjung perbedaan yang jujur, katanya. Kata Mahatma Gandhi, pertemanan yang sejati harus menjunjung perbedaan yang jujur. Tidak peduli seberapa tajamnya perbedaan itu. Kebenaran adalah ketidaksetujuan, seringkali berupa perselisihan kecil yang bisa dengan mudah dinegosiasikan jika kita duduk di meja perundingan dengan pikiran yang lebih terbuka. Jadi, pertemanan yang sejati itu harus menjunjung tinggi perbedaan. Jadi seberapa besar pun perbedaan itu, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, itu harus diterima dan coba untuk dinegosiasikan. Karena sebesar apapun masalah, itu pasti ada kunci untuk menyelesaikannya. Dan pertama kali yang harus lo lakuin saat ada permasalahan, itu jangan saling menyalahkan. Karena di saat lo saling menyalahkan, permasalahan itu akan semakin besar. Yang lo harus tahu, cobalah untuk selalu memilih sikap diplomatis. Akuilah bahwa bisa jadi kita yang salah, bukan orang lain yang salah. Kayak gitu. Akuilah bahwa orang lain bisa jadi benar. Tunjukkan sikap yang ramah. Lontarkan pertanyaan dan yang paling penting, pandang situasi dari sudut pandang orang lain dan tunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut, katanya. Jadi di buku How to Win Friends itu, cobalah untuk selalu memilih sikap diplomatis. Akuilah bahwa bisa jadi Anda yang salah, bahwa bisa jadi kita yang salah. Akuilah bahwa orang lain bisa jadi benar. Tunjukkan sikap yang ramah, lontarkan pertanyaan, dan yang paling penting, pandang situasi dari sudut pandang orang lain dan tunjukilah rasa hormat kepada orang tersebut. Jadi cobalah untuk diplomatis. Cobalah untuk tidak saling menyalahkan. Cobalah melihat dari sudut pandang orang lain. Kalau lo nggak saling menyalahkan dalam permasalahan, tidak akan mungkin ada permasalahan yang nggak bisa lo selesain. Permasalahan akan semakin besar di saat kita mulai menyalahkan dia yang salah, si A, si B, si C, si D, E, F, G, sampai Z. Dan lo nggak sadar bahwa terkadang lo sendiri juga yang membuat permasalahan itu semakin besar. Jadinya, pendekatan yang rendah hati itu akan menuntun kepada hubungan-hubungan yang tidak terduga, kolaborasi-kolaborasi yang tidak terduga, dan hasil yang tidak terduga. Jadi kalau misalnya lo coba untuk rendah hati, coba melihat dari sudut pandang orang lain, coba untuk berdiplomasi, bernegosiasi, hal-hal yang besar itu akan terjadi, kolaborasi-kolaborasi besar akan terjadi, hasil yang sangat memuaskan akan terjadi, dan semua permasalahan bisa diselesaikan. Itu kuncinya. Jangan pernah saling menyalahkan. Dengan lo saling menyalahkan, semua masalah akan besar, percaya. Karena seluruh profesor psikologi mungkin paham atau setuju dengan ini.
Nggak ada gunanya saling nyalahin dalam suatu masalah. Lo punya organisasi, lo punya perusahaan, lo punya komunitas, lo punya grup belajar maybe. Di saat ada suatu permasalahan, coba belajar, coba mendengarkan, pasang kuping. Coba untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Karena dunia ini indah. Tidak ada keindahan untuk saling menyalahkan. Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan apa? Dengan tetap, dengan rendah hati, menghormati orang lain. Dan coba belajar dari apa yang dia katakan. Bersikaplah diplomatis. Jangan sesekali saling menyalahkan di dalam hidup ini. Karena tidak ada orang yang mau salah. Oke? See you the next podcast. Pah kekem. Bye-bye.